MTG Selama Pandang. Saya Fiorina Kasakiana Putri. Saya Wina Agustina. Saya Rizky Amal Putri. Kami akan mempresentasikan tentang tugas akhir kami tentang PTBPRS Bandar Lampung. Saya Wina Agustina akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Lahirnya Bank Syariah dilatar belakangi oleh adanya pandangan yang timbul di kalangan umat Islam terhadap lembaga bank. Hakikatnya didasari oleh pandangan berdasarkan bunga. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan syariah Islam. Berarti operasionalnya mengikuti cara berusaha dan perjanjian yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dalam operasionalnya, Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing dan imbalan lainnya sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Berkaitan dengan yang diuraikan, kehadiran PT BPR Syariah Bandar Lampung pada dasarnya merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan jasa perbankan berbasis Islam. Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui proses pengajuan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pada saat pengajuan pembiayaan. Oleh karena itu, penulis tertarik menyusun laporan akhir ini dengan mengambil judul. Yang pertama, tinjauan perlakuan pembiayaan al-ijarah multi jasa pada PT BPRS Bandar Lampung dengan latar belakang masalah. Apakah perlakuan perhitungan ujroh pada pembiayaan al-ijarah multi jasa sudah baik atau belum? Yang kedua, perbedaan proses pengajuan pembiayaan al-mudarabah dan al-musyarakah pada PT BPRS Bandar Lampung dengan jurusan masalah. Di manakah perbedaan proses pengajuan dan karakteristik pembiayaan al-mudarabah dengan al-musyarakah pada PT BPRS Bandar Lampung? Yang ketiga, kajian profitabilitas pada bank perkreditan rakyat syariah dengan rumusan masalah. Apakah tingkat profitabilitas PT BPRS di Bandar Lampung dalam kategori sehat menurut standar BI? Dan yang terakhir, tinjauan pembiayaan wajib dalam pembiayaan umum al-murabahah pada PT BPR Syariah Bandar Lampung dengan rumusan masalah. Bagaimana PT BPR Syariah Bandar Lampung dalam menangani pembiayaan macet dalam produk pembiayaan umum al-murabahah? Saya Fiorina Kasakiana Putri akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori. Pengertian bank. Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berlebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan. Jenis bank dan kegiatan usaha. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 5 tentang perbankan, maka bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR. Sedangkan dari segi operasionalnya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pengertian bank syariah. Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadis. Sistem operasional bank syariah. Yang pertama, sistem simpanan menggunakan konsep wadiah dan mudarabah. Yang kedua, bagi hasil berdasarkan konsep mudarabah. Yang ketiga, sewa berdasarkan konsep murabahah, istisna dan salam. Yang keempat, sewa berdasarkan konsep ijarah dan ijarah wa iktina. Yang kelima, fee menggunakan konsep hawalah, ran dan qard. Saya Rizky Amal Putri akan menjelaskan tentang gambaran umum. Gambaran umum. Sejarah berdirinya perusahaan. PT BPR Syariah Bandar Lampung didirikan dengan Akta Notaris Nomor 7 tanggal 7 September 1993, Nomor 144 tanggal 6 September 1994, Nomor 6 tanggal 2 Desember 1994, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan SK Nomor C2/732 HT 0101 tanggal 18 Januari 1996. PT BPR Syariah Bandar Lampung yang berlokasi di
Syariah Bandar Lampung. Visi: menjadi BPR Syariah terbaik bagi pengembangan UMKM di Provinsi Lampung. Misi: 1. Memacu pertumbuhan UMKM di Bandar Lampung dan sekitarnya. Yang kedua, menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat dengan berbasis ekonomi syariah. Yang ketiga, mencari kader-kader wirausaha yang berorientasi syariah. Moto: berdasar syariah insya Allah barokah. Struktur organisasi. Pada dasarnya, struktur organisasi merupakan kejelasan dari unit-unit organisasi serta memiliki hubungan satu dengan lainnya. Dengan demikian, struktur organisasi yang ditetapkan harus sedemikian rupa sehingga sesuai dan dapat mendukung pelaksanaan aktivitas bank sesuai dengan visi, misi, dan fungsinya, serta sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia, khususnya PT BPR Syariah Bandar Lampung yang harus berpegang teguh pada aturan dan prinsip syariah Islam. Dewan Komisaris Insinyur Janda Jaya, Direktur Utama Ridwan Syah SE, Wakil Direktur Marsono SE, Dewan Umum Profesor Dr. Haji Musa Sueb MA. Pembahasan. Al-Ijarah multijasa adalah perjanjian akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan menggunakan akad ijarah atas permintaan nasabah. Maka bank syariah maupun lembaga keuangan syariah akan membeli jasa manfaat dari penyedia jasa, kemudian nasabah akan membayar ujroh atau fee. Pada saat pembiayaan kepada nasabah, bank syariah akan mendapatkan fee dalam bentuk persentase dari total hutang ditambah biaya-biayanya. Perhitungan secara umum angsuran pembiayaan al-ijarah multijasa berdasarkan klarifikasi nasabahnya pada PT BPRS Bandar Lampung sebagai berikut. Nasabah umum nominal 1 juta sampai dengan 50 juta, ujroh 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan dengan ujroh 15 sampai 20%. Diketahui bahwa perlakuan perhitungan ujroh nasabah umum pembiayaan al-ijarah multijasa pada PT BPRS Bandar Lampung dengan nominal pengajuan hanya 1 juta sampai dengan 50 juta dan jangka waktu 36 bulan saja serta ujroh yang diberikan tidak pasti, yaitu mulai dari 15 sampai 20% per tahun, dikarenakan pembiayaan pada nasabah umum yang angsuran per bulannya berasal dari usaha bersangkutan sehingga resiko macet sangat besar. Yang kedua, nasabah PNS gaji berkala nominal 3 juta sampai 30 juta, jangka waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan, 36 bulan, dan 42 bulan dengan ujroh 13,5%. Diketahui bahwa perhitungan ujroh nasabah PNS dengan jaminan SK gaji berkala dengan nominal pembiayaan nilai mulai dari pengajuan pembiayaan sebesar 3 juta sampai dengan 30 juta, maka ujroh yang diberikan sebesar 13,5% dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan sampai dengan 42 bulan. PT BPRS Bandar Lampung membagi keuntungan pembiayaan al-ijarah multijasa dengan adil dan transparan. Bank memberitahukan ujroh yang akan diperoleh dari pembiayaan al-ijarah multijasa kepada nasabah sebagai biaya administrasi dan balas jasa kepada bank dalam rangka pemberian jasa pembayaran. Sedangkan nasabah mendapatkan keuntungan fasilitas berupa jasa pembayaran yang diinginkan, mendapatkan kemudahan pelayanan dan pencairan pembiayaan dalam tempo yang cepat. Nasabah bebas menentukan jasa pembayaran yang diinginkan dan masa angsuran hingga 3 tahun. Saya Rika Grisela Maria Panhar akan menjelaskan tentang definisi pembiayaan al-mudarabah dan al-musyarakah. Definisi pembiayaan al-mudarabah dan al-musyarakah yaitu pembiayaan al-mudarabah adalah seluruh hasil pendanaan 100% didanai oleh sahibul mal atau bank. Pembiayaan al-musyarakah adalah menggabungkan kebutuhan modal usaha-usaha yang ditangani
beberapa tahapan dalam pelaksanaan proses dan pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah pada PT BPR dan Syariah Bandar Lampung. Yang pertama itu permohonan pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah. Setiap calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pada PT BPR Syariah Bandar Lampung terlebih dahulu menghadapi jasa nasabah untuk mendapatkan informasi tentang pembiayaan al-mudharabah atau al-musyarakah. Yang kedua, investigasi dan pengumpulan data. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak bank melakukan investigasi secara langsung ke tempat nasabah. Yang ketiga, analisa permohonan pembiayaan. Setelah menerima berkas pembiayaan, kemudian dilakukan analisa pembiayaan. Yang keempat, keputusan permohonan pembiayaan. Setelah akun official melakukan analisa pembiayaan, akun official membuat dokumen pernyataan memorandum pembiayaan yang menyatakan bahwa calon nasabah yang mengajukan pembiayaan layak atau tidak layak menerima pembiayaan dari PT BPR Bandar Lampung berdasarkan analisa yang dilakukan. Yang kelima, pengikatan. Untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak secara hukum, maka setelah dilakukan analisa dan pembiayaan disetujui administrasi pembiayaan. Kemudian dilakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan oleh bagian administrasi pembiayaan. Yang keenam, pencairan. Setelah proses pengikatan kemudian dilakukan bagian administrasi pembiayaan, melakukan perkreditan dana ke rekening bank. Yang ketujuh, pembinaan dan pengawasan. Untuk memperlancar proses pengembalian angsuran serta untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi, maka akun official melakukan pemantauan secara intensif terhadap kinerja nasabah, memonitoring pembayaran nasabah untuk memastikan bahwa nasabah dapat dilaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian. Tabel perbedaan pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah. Pertama, karakteristik al-mudharabah, seluruh hasil pendanaan 100% didanai oleh bank. Al-musyarakah, seluruh hasil pendanaan menggabungkan antara modal bank dan modal pemilik usaha. Jaminan yang diberikan harus sesuai dengan pembiayaan yang diajukan nasabah. Jaminan al-mudharabah dapat berupa sertifikat rumah atau tanah. Al-musyarakah, jaminan yang diberikan harus sesuai dengan pembiayaan yang diajukan nasabah. Jaminan al-musyarakah dapat berupa sertifikat rumah, tanah, dan IMB perusahaan yang sedang dijalankan. Monitoring kegiatan usaha nasabah. Al-mudharabah, di dalam al-mudharabah, bank sepenuhnya tidak diperbolehkan memonitoring kegiatan usaha yang dijalankan nasabah. Al-musyarakah, di dalam al-musyarakah, bank masih diperkenankan untuk memonitor operasional usaha. Jurnal bank pada saat memberikan pembiayaan. Al-mudharabah, kas piutang pada mudharabah. Al-musyarakah, kas piutang pada musyarakah. Pembahasan tentang tingkat profitabilitas BPRS di Provinsi Lampung dalam kategori sehat menurut standar BI. Dari tabel 1 dicari dengan cara ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ROA pada tahun 2010 yang dihasilkan yaitu sebesar 1,57%. Pada tahun 2011 ROA yang dihasilkan yaitu sebesar 1,75% dengan persentase perkembangan sebesar 11,25% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 ROA dihasilkan yaitu sebesar 1,61% yang mengalami penurunan nilai ROA sebesar min 7,72%. Pada tahun 2013 ROA dihasilkan yaitu sebesar 1,41% yang mengalami penurunan nilai ROA sebesar min 12,32%. Sesuai dengan surat edaran BI nomor 623 DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA dihasilkan BPR Syariah Provinsi Lampung selama periode analisis dengan rata-rata ROA sebesar 1,58% masuk dalam kategori yaitu sangat sehat karena ROA kurang dari 1,5%. Tabel kedua dicari dengan cara ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi modal dikali 100%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa ROE pada tahun 2010 yang
yang mengalami kenaikan nilai ROE sebesar 19,80%. Pada tahun 2013, ROE dihasilkan yaitu sebesar 15,81% yang mengalami penurunan nilai ROE sebesar min 5,72%. Sesuai dengan surat edaran BI nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROE dihasilkan BPR Syariah Provinsi Lampung selama periode analisis dengan rata-rata ROE sebesar 15,44% masuk dalam kategori peringkat pertama, yaitu sangat sehat karena ROE kurang 15%. Dicari dengan tabel ketiga, dicari dengan cara OCR sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa OCR pada tahun 2010 yang dihasilkan yaitu sebesar 64,53%, pada tahun 2011 OCR dihasilkan yaitu sebesar 68,36% dan persentase perkembangan sebesar 5,93%. Dari tahun sebelumnya, pada tahun 2012 OCR dihasilkan yaitu sebesar 77,82% dengan persentase perkembangan sebesar 13,84% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 OCR dihasilkan yaitu sebesar 7,46% yang mengalami penurunan nilai OCR sebesar min 6,88%. Sesuai dengan edaran BI nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, OCR dihasilkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Provinsi Lampung selama periode analisis dengan rata-rata OCR sebesar 70,80% masuk dalam kategori peringkat pertama, yaitu sangat sehat karena OCR kurang dari 94%. Yang keempat, dicari dengan cara NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2010 NPM yang dihasilkan sebesar 50,06%. Pada tahun 2011 NPM dihasilkan yaitu sebesar 58,90% yang persentase perkembangan sebesar 9,05% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 NPM masih dihasilkan sebesar 74,60% dan persentase perkembangan sebesar 26,48% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 NPM dihasilkan yaitu sebesar 70,72% yang mengalami penurunan nilai NPM sebesar min 5,16% sesuai dengan surat edaran BI nomor 6/23/DPNP tanggal 13 Mei 2004. Profit margin ratio dihasilkan BPR Syariah Provinsi Lampung selama periode analisis dengan rata-rata NPM sebesar 64,58% masuk dalam kategori peringkat keempat, yaitu kurang sehat. Karena 51% kurang lebih NPM kurang dari 6% atau persentase NPM besar antara 50% sampai dengan 66%, maka bank masuk dalam kategori kurang sehat. Tinjauan kondisi pembiayaan bermasalah atau macet dalam pembiayaan umum Murabaha pada PT BPR Syariah Pembiayaan macet tergolong dalam pembiayaan bermasalah yang masuk kolektibilitas 4 merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan khusus dari pihak bank. Rasio keuangan yang dipergunakan untuk menghitung pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan NPL non-performing
Namun yang membedakan dalam proses pengajuan pembiayaan al-mudarabah dengan al-musyarakah yaitu dari segi pendanaan. Pembiayaan al-mudarabah seluruh hasil usaha pendanaan 100% didanai oleh sahibul mal atau bank. Sedangkan pembiayaan al-musyarakah membiayai nasabah menggunakan dana dari partner atau joint atau dana dari pihak ketiga. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas pada PT BPRS Provinsi Lampung selama periode analisis yaitu tahun 2010 sampai 2013 dapat dinyatakan belum sehat secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari perolehan NPM yang menunjukkan hasil yang kurang baik yaitu dengan rata-rata NPM 6,58%. Sesuai dengan surat edaran BI nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, NPM dihasilkan BPRS Provinsi Lampung selama periode analisis dengan rata-rata NPM sekitar 6,54% masuk dalam kategori peringkat keempat yaitu kurang sehat. Karena 51% kurang lebih NPM kurang dari 66% atau persentase NPM berkisar antara 50% sampai dengan 66%, maka bank masuk dalam kategori kurang sehat. Namun hasil perhitungan ROA berada dalam kategori sangat sehat menggunakan rata ROA sebesar 1,8% dan hasil perhitungan ROE dengan juga rata-rata 15,44%. Masuk dalam kategori peringkat pertama yaitu sangat sehat karena ROE kurang dari 15% dan hasil perhitungan OCR yang dihasilkan BPR Syariah Lampung selama periode analisis dan rata-rata OCR sebesar 70,40% masuk dalam kategori peringkat pertama itu sangat sehat karena OCR kurang dari 90%. Kesimpulan, pembiayaan macet merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan khusus. Semakin besar pembiayaan macet yang terjadi, maka semakin besar pula resiko kerugian yang akan dihadapi. Dari hasil tinjauan Komisi Pembiayaan Macet dalam Pembiayaan Umum al-Mudarabah pada PT BPR Syariah Bandar Lampung, maka pada triwulan 4 tahun 2008, di mana pada bulan Oktober presentasi pembiayaan macetnya sebesar 21,90%, kemudian menjadi 21,18% pada bulan November yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,72%, sedangkan pada bulan Desember pembiayaan macet mengalami kenaikan yakni 22,24%. Pembiayaan macet dan pembiayaan bermasalah lainnya terjadi akibat dua faktor